warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Kelapa beli Nutrijel, ke Jatinegara beli terasi. Jumpa lagi dengan Kang Gugel di acara yang penuh inspirasi. Sobat ASN 92, di program podcast kali ini kita hadirkan sosok seorang guru yang fenomenal. Guru yang dari dulu sampai sekarang tidak berubah cantiknya. Dan beliau salah satu guru yang dikenang sepanjang masa. Kenapa tidak? Karena memang sikap beliau, perilaku beliau ya, yang membangkitkan alumni-alumni 92 ini pada saat sekolah dulu itu menjadi trigger ya. Akhirnya ada beberapa alumni yang terinspirasi dari beliau. Nah, penasaran dong tentunya para sobat jelata ya. Kita sudah hadirkan sosok ibu guru ini. Dipanggil dengan nama Bundo. Tahu dong? Enak aja, masa dari Papua sih? Bundo itu dari Padang. Ngaco aja nih Udin nih ya. Kita sudah hadirkan di studio ASN 92 Bundo Marnelli. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Aduh ya Allah, saya pengen cium tangan tapi kondisinya lagi tidak memungkinkan nih Bun ya. Iya, jadi COVID Bun ya? Iya, waduh, ini COVID ini bikin pusing kemana-mana Bun. Saya sampai dipikirin itu COVID. Sampai kurus begini saya Bun, coba tuh ya. Dan kalau Bundo nggak pernah mikir itu COVID, nggak pernah mikir kemana pun nggak pernah ya? mikir enggak. Makanya ngapain harus dipikirin? Tuh dia. Nah, itu dia. Bikin stres Bun ya? Bikin stres. Tuh, jadi sobat ya, karena tidak memikirkan, lihat wajah Bundo. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Bun. Ya. Ini kita mau bincang-bincang ya, nostalgia ya. Nostalgia Bun. Ya, masa-masa Bundo berada di SMA N92 dari awal masuk sampai akhir Bun ya. Nggak pindah-pindah Bun. Nggak pindah-pindah. Ih, luar biasa. Betah kok Bun. Bertahan. Kok betah? Ya masih bertahan di situ. Masih bertahan ya? Iya. Kenapa Bun? Disuruh mutasi. Karena mungkin tidak. Dulu pernah disuruh mutasi sama Bu Agnes, tapi ya udah kalah Bu Agnesnya. Oh gitu. Jadi tetap dipertahankan ya? Tetap dipertahankan. Mungkin itu tadi Bun, tidak ada guru yang bisa menggantikan Bundo nih di SMA 92 nih gitu kan. Secara fenomenalnya kan gitu ya. Iya, ini diakui oleh seluruh alumni loh Bun. Bun. Ya. Masuk di SMA 92 itu tahun berapa Bun sebagai guru? Di SMA 92 masuk tahun 1986. Berarti angkatan pertama ya? Iya, angkatan pertama. Wih, masih jalanan becek-becek tuh Bun ya? Betul. Kalau hujan begini nih, deritanya bukan main. Waduh. Masuk 92 kalau kita lihat, deritanya luar biasa. Deritanya ya? Betul. Derita yang paling unik, paling mengesankan saat pertama datang di SMA 92 itu apa? Kalau saat pertama datang itu Bundo waktu itu kan baru survei. Dari tadinya kan ngajar di SMA 1 Cikarang. Jauh. Terus dari SMA 1 Cikarang kemudian pindah ke SMA 86. Nah, 92. Iya. Di tahun 86 itu. Di tahun 86. Okay. Tadinya SK-nya bukan di 92, Pul. Tadinya? SK-nya di 52. Nah, kok bisa? Nah, itu dia. Karena di 52 itu guru bahasa Indonesianya sudah 3. Sementara kan kelasnya cuma 5. Ya udah, Ibu di ngajar di SMA Baru Semper. Nah, jadi waktu itu SMA bukan SMA 92, belum tapi ada nama ya? Belum. Masih Negeri SMA Baru Semper. Negeri Baru Semper. Di mana tuh gitu? Itu di depan ini, di belakang dekat sana Asrama Pemadam itu. Udah masuklah ke situ. Sampai di situ kan ceritanya baru survei. Jadi nggak mikirin kalau masuk hari itu. Oh gitu. Ketemu sama Bu Anggreni. Pas sekolah pertama tuh ya? Iya. Terus sudah ketemu sama Bu Anggreni, kemudian Bu, emang di sini saya SK-nya nih. Terus dilihat sama dia, ya biasa lah sih dulu kalau aksesorisnya dari atas. Iya, itu dia yang saya bilang fenomenal itu Bun. Aksesoris dari atas sampai ke bawah tuh di atas sama Bu Anggreni. Kata dia kan, udah Ibu hari ini tugas langsung ngajar di 92. Jadi kan waktu itu kan rapat. Rapat tahun ajaran baru. Pertama masuk rapat kan. Bu, saya nggak ada tujuan dulu untuk ngajar, baru
survei Bu gitu kan. Jadi saya nggak bawa apa-apa. Ya udah, Ibu masuk sekarang. Hari ini Ibu sudah mulai bertugas. Ya udah, mau tak mau akhirnya yang antar suami, suruh suami pulang. Ya udah, tunggu di situ. Itu sudah berkeluarga Ibu ya? Udah, sudah berkeluarga. Itu sudah berkeluarga ya? Baru punya anak satu. Baru punya anak satu. Berarti masih lucu-lucunya seperti saya tuh. Anak 86 itu saya masih begitu. Baru masih igusan. Iya. Masih lari-larian gitu kan, main gundu pakai celana pendek iya. gitu. Jadi hari itu Bundo rencananya cuma untuk survei, langsung diminta untuk mengajar. Tugas. Belum ya? ngajar. Masih rapat gitu ya? Oke, rapat waktu itu. Ya udah, ikut rapat sampai selesai pembagian tugas. Ya udah, waktu itu kan baru guru bahasa Indonesianya baru Bundo. Oke. Kemudian Bu Anggreni kelas sekolah. Jadi 2 orang. Oh, beliau bahasa Indonesia juga ya? Betul. Jadi tahun ajaran pertama itu tahun 86 semuanya Bundo yang ngajar di kelas 10. Artinya dulu kan baru kelas 1 kelas 1 ya? Kelas 1 bukan kelas 10 gitu. Iya, belum ada kelas 2, kelas 3-nya belum ada ya? Itu berapa kelas, Bun? Waktu itu 5 kelas. Banyak juga buat sekolah baru ya? Iya, sekitar 240 orang. Wih. Tapi baru 3 kelas baru punya bangku, yang 2 masih lesehan. Oh, berarti itu istilahnya kalau di Jawa Barat sekolahnya disamakan. Iya, karena di bawah gitu ya. Iya. Bener-bener akreditasi SMA 92 saat itu ada 2 kelas disamakan gitu. Disamakan karena pakai tikar gitu. Kalau Jawa Barat samakan tuh pakai tikar. Oh, disama pakai tikar ya. Iya, samak itu tikar. Beda gitu. Pul, itu samak. Oh gitu ya. Kalau tikar tuh sama. Oh iya, ini disamakan. Hati-hati nih, saya berbicara dengan master bahasa ini. Bukan disamakan. Bukan disamakan ya. Gitu ya. Berarti jadi, samak ya. Okay. Kan 2 kelas itu duduk lesehan, 3 kelas pakai bangku. Pakai bangku. Itu nggak di rolling tuh, Bun. Nggak ada anak-anak pas senior-senior itu tuh nggak ada rasa, "Wih, kan gue bayar juga sama." Masa gue kan kelasnya macam-macam itu. Jadi enggak di itu. Pokoknya waktu itu ya misalnya kelas 10, kelas 1 kan masih anak-anak. Jadi belum ada protes yang luar biasa saat itu ya. Iya. Kalau sekarang pasti gitu kan, langsung foto viral. Iya, langsung. Gokil guys ya kan ya, sekolahan gue disamakan loh gitu kan. Gue di bawah loh gitu kan. Kalau dulu belum ada salah satu keuntungan yang mungkin tidak ada medsos dulu. Betul. Enggak kena viral. Iya, enggak kena viral. Nah, pada saat Bundo mengajar di kelas yang lesehan gitu, Bundo duduk juga atau berdiri ngajar? Berdiri. Tetap berdiri ya? Kalau Bundo kan acting terus. Wih. Jadi nggak pernah duduk. Gitu ya? Kalau ngajar kan acting terus kan, keliling-keliling, jalan-jalan. Anggap itu sebuah panggung teater, Bun ya? Betul. Jadi orang teater kan gitu. Secara orang teaternya dapat gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi jarang duduk kalau ngajar pun. Iya. Kalau pasti keliling, jalan, belakang, depan. Tapi nyaman gitu Bu ya, Bun? Nyaman. Kalau duduk aja ini gimana nih kadang kalau duduk aja? Nggak ada apa ya? Perasaan kalau duduk aja itu bosan ya. Iya. Terus siswanya juga nanti ngomongnya apa gitu. Nah itu bu gurunya gimana tuh gitu. Jadi kayak ustazah Bu. Curhat dong lah. Siswanya ngampar ya kan, gurunya ngampar gitu ya. Jadi curhat dong mah gitu ya. Bun. Iya. Itu pada saat penempatan pertama masih honor atau sudah PNS? Sudah PNS. Sudah PNS tahun itu ya? Kan Bundo pertama kan di SMA Cikarang. Di SMA Cikarang itu. Iya. SMA Cikarang dari tahun 82 sampai 86. 82 sampai 86. Nah itu 86 itu juga pindah ke Jakarta juga nggak tahu itu suami yang ngurusin pindah. Tadinya sih nggak tahu, dikirain masih tetap di SMA Cikarang. Tiba-tiba ada surat tugas ke SMA 52. Itu ya udah cari ke SMA 52. Ternyata dia di SMA 52 dia bilang, "Bu, maaf, guru bahasa Indonesianya sudah banyak gitu. Ya. Nah, Ibu ke SMA baru semper aja." Atau mungkin begini, Bun, ada begitu Bundo masuk, sebenarnya bukan karena sudah banyak. Guru bahasa Indonesia yang lain kan masa tersaingi nih. Kita seperti tadi Bundo datang ke 92 kan, yang dilihat pertama penampilan tuh. Wih. Waduh, ada toko jalan nih masuk ke sini gitu kan. Mungkin karena merasa tersaingi, gurunya, bu, jangan Bu, Pak, jangan Pak, itu pindahin aja gitu kan. Kalau enggak kita kalah saing nih gitu. Tapi kebetulan waktu itu nggak ada guru loh, Pul. Oh gitu ya? Iya, pas libur. Oh, pas libur ya. Pas libur kan pengajaran baru, belum ada guru gitu masuk. Ya?
Jadi Bunda masuk ke situ gitu, ketemu sama kepala sekolah. Tapi Bunda dari lahir kecil besar memang di Cikarang atau enggak? Transmigrasi. Transmigrasi. Impor berarti Bunda ya. Barang impor. Jadi dari dulu tinggal lahir kecil di mana, Bun? Bunda kan di Padang. Di Padang. Di Bukit Tinggi atau di Padang Kota? Oh, di Padang Kota. Di tempat yang jam gadang itu, Bun ya? Iya. Wah, oke. Bukan jam gadang tuh di Bukit Tinggi. Itu jam apa tuh yang? Itu jam gadang. Itu di Bukit Tinggi itu. Kalau Bukit Tinggi itu kan jauh dari Padang ke Bundo tuh 2 jaman lah gitu. Kalau tempatnya Buya Hamka? Ya itu Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Karena saya sempat juga dulu ziarah ke tempat Buya Hamka. Ada rumah puisi. Iya, itu luar biasa banget. Udah pernah belum ke rumah puisi? Oh sudah. Oh, bagus. Jadi begitu masuk ke sana, kebetulan saya aktif di travel juga kan. Gitu. Begitu saya masuk tuh kayak ada apa ya? Magic gitu ya, membawa kita tuh ke suasana gitu, menjadi seorang pujangga gitu kan. Saya nggak lama-lama, takutnya saya diminta tanda tangan gitu kan. Makanya saya baru keluar karena memang harus pindah juga gitu ya. Jadi Bunda impor nih ya dari Padang gitu ya. Itu kuliah di Padang atau Bunda kuliahnya di IKIP Bandung. Oh, IKIP Bandung. Jadi SMA kelas 2 Bunda pindah ke sini, SMA Cimahi. Oke. SMA Cimahi, SMA 1 di Cimahi, kemudian perpanjangan waktu 1,5 tahun di kelas 2, kelas 3 waktu itu kan. Kan waktu itu Menteri Pendidikan itu kan Daud Yusuf dulu. Jadi diperpanjang menjadi 1,5 tahun. Bagaimana kan kalau dulu kan masih tahun ajaran baru kan di Januari. Betul. Desember ke Januari kan itu tahun ajaran baru. Betul. Dan ingin merombak menjadi pertengahan tahun di bulan jadi Juni. Nambah. Bulan Juni kan. Akhirnya nambah. Jadi tahun 79 itu nambah jadinya. Tapi bayar tetap atau tidak free? Tetap lah bayar, tetap bayar. Harusnya nggak boleh ya? Harusnya begitu. Iya kan? Kan bukan keinginan kita ya? Kalau pemerintah kan nggak boleh. Kan bukan keinginan kita suruh nambah kan? Nah itu. Tapi tetap harus bayar ya? Tetap bayar. Tetap bayar waktu itu. Sampai kuliah di Bandung. Ya, tamat di SMA Cimahi, kemudian kuliah di Bandung. Di IKIP Bandung. Dapatnya di situ, Pul. Langsung penugasan di Cikarang. Iya. Setelah selesai Bunda cuma D3 di IKIP, ya kan? D3 dapat kelulusan tahap pertama. Nah, cuma 2,5 tahun ya, langsung ditempatkan di Cikarang. Gitu. Kan? Rasanya gimana sih Bun saat itu ketika lulus dalam tentunya masih usia 20 tahunan lah ya. Mengajar anak-anak SMA yang juga tidak terpaut jauh mungkin kan usianya 5-6 tahunan gitu ya. Itu pada saat Bunda ngajar pertama di 92, kalau di Cikarang pasti kalem-kalem deh Bun gitu ya. Kalau Cikarang kalem. Ini di SMA 92 ya. Sobat, ini luar biasa gitu loh. Kita tahu sama-sama tipikal orang Tanjung Priok gitu ya. Tempat transit. Gitu kan? Ini yang ditanya yang pertama di Cikarang. Di 92, Bu. Di 92. Kan 92. Karena kalau di Cikarang kan cuma berapa tahun, Bundo? Cikarang 4 tahun. 4 tahun, gitu kan? Pindah ke 92 kan gitu. Iya, rasanya gimana sih, Bu? Pertama kali menghadapi anak-anak Tanjung Priok? Yang penting kita punya modal, Pol. Oke. Modal utama yang harus dimiliki oleh seorang guru bisa dulu membahas materi. Itu. Kalau misalnya apa yang materi yang mau diajarkan hari ini, kita harus kuasai dulu semua gitu. Nah, setelah kita kuasai semua, ya untuk tampil di depan gak ada masalah. Apalagi kan kalau udah dari Cikarang ke sini, Cikarang sini tuh perasaan biasa-biasa aja gitu, nggak ada hal yang merasakan keanehan gitu ya? Keanehan, grogi dan sebagainya itu nggak ada gitu kan. Tapi kalau gini Bu, kalau saya nonton film-film Rano Karno ya tahun itu kan juga kan pasti zaman-zamannya itu tuh gitu ya. Zaman Bunda tuh Rano Karno kan. Ini kan siswa-siswi SMA ini jahilnya setengah mati nih Bun. Gitu kan. Bahkan ada satu Kita Cinta di SMA itu tua banget saya berarti ya. Kan nggak ada tontonan lagi masalahnya waktu itu. Gitu ya. Guru lagi ngajar gitu kan. Sambil pakai kapur gitu kan. Sambil pakai kertas tulisan ibu guru cantik gitu kan. Pernah nggak sih Bunda ngalamin kayak gitu gitu misalkan gitu kan? Insya Allah belum pernah. Belum pernah. Karena dengan sosok Bunda yang masuk saja Bu Anggera ini seorang wanita terkagum-kagum gitu kan. Set gitu di screeningnya itu bukan ilmunya tapi di screeningnya
begitu masuk kelas itu jadi gini Pul. Jadi gini ya. Kalau anak lihat kayak gitu kan, Bunda bicara begini sama anak-anak. Anak kan memang ngomongnya kan begini, ini besok Bu Marnili pakai apa ini? Jadi gitu? Kan teka-teki itu. Itu tuh baru-baru tahu tuh mereka tuh ngomong, Bun, tahu nggak kita tuh setiap itu setiap Bunda mau ngajar tuh pasti teka-teki dulu tuh besok tuh Bunda mau ngajar apa tuh gitu. Apa mau pakaian apa, warnanya apa, kayak gitu kan, seperti itu. Nah, kebetulan ada ya yang komplain gitu. Ini yang komplain bukannya siswa gitu kan, komplain dari guru, dari apa gitu kan, penampilan Bunda yang katanya seperti penampilan artis. Terus kata Bunda, emang gua artis. Bener. Ya kan, emang gua artis. Kalau gua harus pakai baju standar biasa. Siswa itu nggak melek gitu. Bener. Kan. Bener. Jadi mereka ngantuk terus bawaan mereka kalau melihat gurunya yang dia lihat itu terus. Betul. Ya kan. Nah itu. Jadi kalian semua nggak perlu kaget melihat saya seperti ini, nggak perlu kaget. Saya emang artis di depan kalian gitu kan. Kalau saya harus berakting. Kalau saya nggak bisa berakting depan kalian iya Bu katanya, iya. Oh kita suka kok katanya. Kita suka seperti itu. Jadi nggak ada seperti itu Pul. Cuma waktu di Cikarang dulu pernah Pul. Kenapa Bu? Waktu di Cikarang malah siswanya yang cinta gitu. Wah itu tadi tuh kan. Guru baru ya kan, bedanya nggak jauh usianya gitu kan. Sekarang seperti itu. Sampai sekarang masih Bun, masih berhubungan nggak dengan laki-laki itu? Enggak. Pernah kan waktu acara alumni, itu acara alumni, terus kan Bunda diundang sama mereka tuh di Cikarang kan, undang, terus mereka Bu Marnili kok masih kayak gini aja ya, kok kita udah pada tua-tua ini gitu kan. Terus buat kata sambutan di atas. Terus ya gini, ya ingat nggak dulu ada yang namanya Suganda cinta Mas, mana Suganda di sini? Langsung gemeteran dong Bu? Langsung. Nah lo, pada kaget semua kan, naik Sugandanya. Lalu tuh dikasih Bu uang 100 ribu. Kamu dulu kan ganda kan, aduh. Bu Marnili mah buka rahasia aja ya. Udahlah ngapain lagi harus buka rahasia kan gitu kan. Udah pada kayak kakek-kakek semua gitu, pada rambutnya udah pada ubanan gitu kan. Gitu. Sobat Jelata, adik-adik yang masih di sekolah ya mungkin masih kenal ya dengan Bunda gitu ya. Ada dua guru menurut saya di zaman itu yang memberikan nuansa berbeda